Amalan terbebas dari hutang. Hutang dalam pandangan Islam hukumnya sah dan diperbolehkan selama akadnya jelas sesuai dengan syarat dan ketentuan, yaitu orang yang mempiutangkan tidak memberikan kelebihan atau mendapatkan keuntungan dari apa yang diuntungkan. Pada dasarnya, hutang piutang dilakukan untuk meringankan orang lain yang sedang memerlukan kebutuhan mendesak. Namun tidak jarang sekarang kita melihat banyak fenomena orang-orang yang terjerat dalam hutang yang tidak berkesudahan. Akibat esensi hutang yang seharusnya dapat meringankan masalah, berbalik menjadi masalah besar. Keadaan ini terjadi karena masih banyak muslim yang awam dengan hukum hutang piutang sehingga banyak yang terjebak pada praktik riba yang bertentangan dengan syariat Islam. Berikut kami sudah merangkum beberapa cara atau amalan terbebas dari hutang. 1. Niat yang kuat untuk melunasinya. Hal yang pertama dan yang utama yang perlu Anda lakukan jika ingin terbebas dari hutang yaitu memiliki niat yang kuat untuk melunasinya. Karena tanpa adanya niat, maka orang yang berhutang akan menunda-nunda untuk membayarnya. Sedangkan hutang adalah hal yang wajib dibayar. Bahkan hutang tidak akan lunas walaupun orang yang berhutang telah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil harta-harta manusia atau berutang dengan niatan ingin melunasinya, Allah akan melunaskannya. Dan barang siapa yang berutang dengan niat ingin merugikannya, Allah akan membinasakannya. HR Bukhari 2387. 2. Doa yang tidak putus. Dalam perkara hutang ini, jangan pernah lupa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dalam melunasinya. Berdoa bisa kapan saja, tapi alangkah baiknya jika tidak melewatkan waktu-waktu mustajab dikabulkannya doa agar cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pada waktu sepertiga malam saat turun hujan antara azan dan iqamah setelah berbuka puasa dan pada hari Jumat. 3. Bekerja keras melunasi hutang dan menyampingkan keinginan. Niat dan doa saja belum cukup tanpa adanya kerja keras yang dilakukan demi mengusahakan cara agar hutang tersebut bisa terbayar. Jika hasil dari kerja sudah terkumpul, jangan menunda-nunda dan segeralah membayarnya. Jika pada saat bersamaan ada keinginan pribadi terhadap sesuatu mana yang didahulukan, maka utamakan membayar hutang terlebih dahulu, karena melunasi hutang hukumnya wajib dan keinginan atau kebutuhan yang tidak terlalu perlu masih bisa ditunda di kemudian hari. 4. Memiliki perencanaan yang bagus. Perencanaan yang bagus akan mempercepat pelunasan hutang. Pertama-tama hitung pendapatan yang mampu Anda hasilkan selama sebulan. Lalu anggarkan berapa yang ingin Anda sisihkan. Misalkan saja untuk kebutuhan pribadi 30% dan 70% untuk membayar hutang. Jadikan pelunasan hutang sebagai prioritas dan alokasikan sisanya untuk kebutuhan Anda sehari-hari. Tanpa adanya kontrol dan perencanaan yang bagus, bisa dipastikan hutang Anda akan susah untuk lunas. 5. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, karena dalam istighfar Allah menjanjikan kelapangan pada setiap urusan dan rezeki yang datang tanpa diduga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. HR Ahmad dari Ibnu Abbas. Istighfar bisa Anda lakukan dimanapun dan kapanpun, jadi sempatkan waktu untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Tetap bersedekah.
Walaupun hutang menumpuk, usahakan tetap melakukan sedekah. Jika sedekah uang tak mengapa jumlahnya sedikit, walaupun hanya 1.000, 2.000 rupiah. Allah melihat niatnya, bukan nominalnya. Selain itu, lakukan sedekah yang lain, misalnya dengan tenaga dan pikiran untuk kegiatan yang bermanfaat untuk umat. Itulah tadi beberapa amalan terbebas dari hutang yang bisa dilakukan agar terbebas dari jerat hutang, terutama hutang riba. Semoga bermanfaat untuk semua bagi yang mendengar dan menonton video saya ini.